jelasin dulu. Ini pompa. Ini namanya pompa. Ini selang sambung. Ini impinger. Ini flow rate. Nomor di mana? Nah, ini tombol nyalanya. Kalau seandainya di sini nanti ada penjerapnya, nah ini sebenarnya ini botol penjerap yang awal dan ini hanya fungsinya sebagai pengaman. Jadi sebelum takutnya pada saat dia running, misalkan kita mau running SO sulfur, kita sediakan dulu penjerapnya sekitar 10 mili untuk SO untuk sulfur. Penyerapnya apa? Ya, penjerapnya 10 mili. Ini aku ini bisa apa? Oh, bukan buat nyerap SO. Ambil dulu. Kok saya dibilangnya sih penjerapnya soalnya penjerap saya. Nah, ini nanti masukinnya lewat sini mbak. Jadi penjerapnya misalkan udah ada SO. Kita butuh misalkan 10 mili di dalam botol sekitar SO tuh 50 penjerapnya. mili lah yang di dalam penjerap. Nah kita tuang sini. Penjerap. Penjerap. Trap. Penjerap. Larutan penjerap. Oh, kayak saringan filter. Mbak bisa buka di SNI-nya juga ada. Kalau yang kiri berarti nggak diisi larutan penjerap ya? Nggak usah. Sebenarnya yang kiri ini harus ada silika atau glass wool. Nah, secara fungsinya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting ini hanya untuk dia penyangga ya. Jadi pada saat ini misalkan running, nah misalkan kita udah isi, kita rangkai, pastiin rangkaiannya seperti ini. Jadi dari yang palanya dikosongin, ini disambung yang depan sama kepala, baru yang di depannya baru nyambung ke pompa. Karena kalau misalkan kita pasangnya salah, dia bukannya menghisap, tapi dia malah nyedot. Oh. Sorry, dia bukannya iya dia menyembur. Soalnya pernah yang terjadi kalau nggak dia menyembur dia kehisap ke dalam pompanya. Kalau kita salah rangkaian. Tapi kanan kirinya sama atau beda Pak? Kita pastiin aja mbak, yang pastiin yang ujungnya ini dikosongin untuk yang awal, nanti yang kanan kirinya untuk ke depan. Nah ini kita rangkai. Nah jadi fungsi yang botol kedua ini hanya untuk penyangga ya. Kalau penyangga apa namanya, penjerap dari si larutan penjerap ini apabila terjadi misalkan dia belebuk itu kan pada saat dia running, takutnya kan ada yang masuk nih daripada dia ke pompa. Nah ini dia kesini dulu larinya. Masalah dia itu SO2 itu dia mempunyai panjang gelombang kurang lebih 550 nanometer. Nah kalau yang untuk itu yang SO ya tadi ya. Untuk yang NO juga sama perlakuannya seperti itu. Cuma kalau NO ini dia penjerapnya agak sedikit berbau. Dia baunya emang tajam banget seperti cuka. Yang itu banyak kan kalau kita ngukur di dalam ruangan ini banyak komplain dari user atau klien yang pernah kita datengin karena mas ini bau apa sih mas? Ini bau apa? Bisa nggak sih mas? Jadi memang dia baunya seperti itu. Jadi bukannya kayak bau kecut awal gitu. Cuma NO. Nah, SO itu biasanya kita running selama 1 jam dengan flow kurang lebih 0,5 liter per menit dikali 1 jam, 60 menit. Nah nanti misalkan kalau dia udah running dalam 1 jam udah selesai, baru kita ambil, kita tuang lagi, kita masukin ke dalam botol sampel, kita rapiin, kita flip, kita kasih tanda, kita bawa lab. Tadi flow-nya berapa Pak? 0,5. Selama 1 jam. Kalau untuk NO2 itu sekitar 0,4. 1 jam juga Pak? 1 jam. Tadi 0,5 itu apa Pak? SO. Pak jadi ini ngukur apa? Ini untuk gasnya, jenis SO, sulfur, Sama NO. sulfur, nitrogen, sama oksida. Terus buat penjeratnya? Penjerap itu biasanya kita dari lab. Kita nggak ini sendiri. Dia cairan. Cuma sih lu ada cairannya nggak bawa sih.
Berarti cairannya memang khusus gitu. Iya khusus Oh. dari lab, bukan kita bikin. Ada bahan guna racik. Iya, cuma bagian yang racik ada, bagian yang sampling ada. Disebutnya cairan penjerap aja gitu. Iya, larutan penjerap. Larutan penjerap. Jadi nggak ada nama yang apa Nggak dari ada. gabung ini itu nggak ada, emang udah lab aja yang ngurus. Udah lab aja yang ngurus. Tapi itu sebenarnya mah ada. Kalau untuk bikin konsentrasinya ada, cuma kita kan panjang tuh bagian orang lab lah yang tahu formulanya. Nah untuk oksidan, untuk yang oksidan itu flow-nya 0,5 juga. O3. O3. Nah tapi untuk perlakuannya beda nih. Kalau untuk oksidan kita ambil, dia tetap runningnya selama 1 jam, cuma kita ambil 2 kali pengukuran selama 30 menit. Jadi 30. Tapi nanti begitu hasilnya di penggabungan average. Berarti 30 diambil, alatnya dimatiin 30 menit lagi. Ya, kita ganti dengan penjerap yang berbeda. Oh, Karena dia yang setahu saya itu menurut SNI-nya itu dia biar dapat yang konsentrasinya optimal. Nah, pada saat di pengambilan juga ada jamnya nih. Sekitar jam 11 sampai jam 3. Karena pada saat itu kan memang kan kalau di ini kan panas-panasnya ya, maksudnya lagi panasnya, lagi menguapnya Kelembaban gitu-gitu. dari panas bumi. Nah, itu yang diambil. Jadi antara jam 11 sampai jam 3. Pak, kalau untuk larutan penjerap tadi SO, NO sama oksida itu beda jenisnya? Beda. Oh, beda. Jadi beda-beda. Kalau yang SO itu pakainya beda lagi nih, pakai jenis-jenisnya. Ada di SNI-nya. Oke. Nanti boleh aku share ke Mbak Sarah. Oh, kalau buat ukur nanti hasil lab itu yang diukur apanya? konsentrasi optimal. Nah, itu Konsentrasinya. konsentrasinya. Oh, konsentrasi. Nilai konsentrasi. Jadi nanti kita jadi dari hasil penjerap itu nanti ada tuh hasil hitung-hitungannya lagi. Berarti dianalisis lagi ya? Analisisnya. Oh maaf masih bingung sebenarnya ini tuh buat apa gitu apa gimana gitu. Oke. Penjerapnya itu sebenarnya apa ya? Jadi misalkan ini kita udah rangkai. Penjerap itu seperti cairan, kita masukin sebanyak 10 mili dengan cairan yang sama semua tuh. SO 10 mili, NO juga 10 mili untuk perlakuannya sama dengan yang O3 juga 10 mili. Tapi bedanya O3 itu kan 2 botol ya. Sama 30 mili. Nah, ini udah masuk. Nah, nanti dia gelembung nih. Nah, ini kita nyalain nih sal pompanya. Sebelum kita running kita kalibrasi dulu seperti biasa, kalibrasi ulang. Nih misalkan dia di 0,5 kita masukin lagi selangnya di sini. Nah, ini kita tinggal setel aja nih. Kita yang dibutuhin tadi berapa? 0,5. Nah, kita setel di sininya aja. Iya. Nah, yang tadi saya jelaskan juga biasanya kan flow itu kan kalau misalkan di filter itu kan nanti dia jenuh tuh. Kalau ada debunya dia turun. Itu harus diperhatiin juga. Terus kalau gitu dinaikin lagi. Kalau turun berarti kita perlakuan ini selama 1 jam itu per 15 menit kita harus cek flow. Jadi dalam 1 jam berarti kan dibagi 4 kali. Nanti juga ada tuh hitung-hitungannya untuk hitung volume. Tapi itu mah buat di lab aja orang-orang, kalau buat kita mau tahu aja sekedar. Yang ini. Jadi dari yang depan dulu Mbak. Nah, ini fungsinya cuma hanya untuk penyangga aja ya. Takutnya ada penjerap yang lari ke sini daripada masuk ke pompa kan. Ya rusak, mending ke sini. Iya. Nanti yang diproses, nanti dia ditangkap nih, misalkan yang tadi mau ngukur SO, dia yang tangkap terus SO-nya gitu. Cuma lewat doang gitu ya. Ini kalau saya tutup turun kan? Nih, ini disedot. Iya, makanya gue tutup. Cara gue masuk sini Mbak.